Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafiatus Salihah. Saya mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta, program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas A519 dengan nomor pokok mahasiswa 19144600193. Pada kesempatan kali ini, saya akan melampirkan praktek mengajar micro teaching kelas atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang berangkat paling awal? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Dika, boleh ya Ibu minta dipimpin berdoa? Ya, Bu. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Dika sudah mau memimpin berdoa. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sekalian Ibu juga akan mengecek kesiapan dan kerapian kalian. Bisa? Bisa, Bu. Baik, yang pertama ada Mbak Herdika. Silahkan berdiri Mbak, Ibu mau mengecek kerapiannya. Baik, sudah rapi. Terima kasih Mbak Herdika. Ya, Bu. Kemudian ada Mbak Putri. Ada, Bu. Baik, silahkan berdiri Mbak Putri. Baik, terima kasih ya Mbak Putri. Seragamnya rapi, sepatu hitam, rambut juga sudah terikat rapi. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 yang terdiri dari 3 mapel pelajaran, yaitu IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian siswa mampu membedakan dan menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Kemudian siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Kalian masih ingat kemarin kita belajar pada tema, maksud Ibu minggu lalu kita belajar pada tema berapa? Tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, ada materi apa saja? IPA. Kemudian IPS, dan Bahasa Indonesia. Ya, sama seperti pada pembelajaran kali ini, ada matematika, maksud Ibu ada IPS, ada IPA, dan juga Bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang menemukan informasi dari teks eksplanasi, kemudian menemukan atau melakukan percobaan sumber alternatif energi listrik, dan kita melakukan pembelajaran mengenai menemukan contoh-contoh kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang iptek. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek, sekarang kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ibu minta kalian memperhatikan ya, karena di sini Ibu ada 3 aspek penilaian, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan, dan juga aspek tes tertulis. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan nanti, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas dan nilai kalian juga bagus. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Baik, siapkan buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Silahkan kalian buka. Kemudian di situ ada teks bacaan, kalian baca, kemudian kalian garis bawahi informasi-informasi penting yang kalian peroleh. Kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan, silahkan kalian jawab. Nanti kalau sudah kalian jawab, kalian beritahu ke Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kita bahasnya nanti ya di belakang, atau mungkin nanti Ibu koreksi di rumah, kalian kumpul jawabannya nanti di akhir pertemuan. Kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Baik, ASEAN itu terdiri dari beberapa negara. Dari setiap negara itu memiliki peran dan potensinya masing-masing. Begitupun juga dengan Indonesia. Indonesia juga memiliki peran dan potensinya di organisasi ASEAN. Sekarang Ibu minta kalian membuat peta konsep, dan kalian boleh mencari sumber informasi di berbagai sumber, tapi Ibu minta kalian ke perpustakaan saja. Kita ke perpustakaan bareng-bareng, nanti kita mencari informasi di sana mengenai peran dan posisi penting Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi.
Nanti kita ke perpustakaan, terus kalian membuat peta konsep, begitu? Bisa? Bisa, Bu. Baik, silahkan kita ke perpustakaan. Baik, anak-anak, peta konsepnya sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang ingin maju untuk menyampaikan hasil peta konsepnya? Saya, Bu. Mbak Hardika ya? Silahkan Mbak Hardika boleh maju ke depan untuk menyampaikan hasil peta konsepnya. Baik, terima kasih untuk Mbak Hardika dan pasangannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Hardika dan pasangannya. Baik, yang disampaikan oleh Mbak Hardika tadi benar sekali. Peta konsepnya sudah sangat benar. Peran dan posisi penting Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Perannya ada pendiri organisasi AFTA dan APEC, kemudian penyelenggara pertemuan tingkat materi bidang ekonomi, pelaku kegiatan ekspor dan impor, pelaku perdagangan bilateral dengan negara lain, kemudian berperan dalam lumbung padi ASEAN dan mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Baik, terima kasih Mbak Hardika dan temannya sudah sangat baik sekali. Kemudian kita lanjut di pembelajaran yang materi yang kedua, yaitu tentang IPA. Sudah siap? Siap, Bu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam magnet. Kalian pernah menemukan magnet belum? Pernah, Bu. Contohnya? Seperti yang ada di kulkas. Di kulkas, ya biasanya kalian menyimpan note ditempelkan di pintu kulkas seperti itu ya. Iya, Bu. Terus ada apa lagi? Di mana lagi? Di kompas. Ya, di jarum kompas. Terus di pintu mobil itu ya enggak? Iya. Ya, itu di pintu mobil sama juga di pintu kulkas. Itu kalau kita tutup biasanya gini langsung tuk gitu karena ada magnetnya di antara kedua pintu. Jadi langsung tertutup seperti itu. Baik, Ibu minta kalian mendiskusikan pengertian dari magnet dari apa yang sudah kalian ketahui saja. Terus Ibu minta kalian mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai magnet. Kemudian nanti kalian jawab di akhir setelah pembelajaran. Bisa? Bisa, Bu. Baik, silahkan ditulis pertanyaan dan diskusikan pengertian magnet. Sudah anak-anak membuat pertanyaannya? Sudah, Bu. Baik, kalian simpan dulu pertanyaannya, nanti kalian jawab di akhir. Begitu ya? Ya, Bu. Baik, pada pembelajaran kali ini juga Ibu akan memperkenalkan kepada kalian mengenai macam-macam magnet. Berhubung Ibu tidak memiliki magnet, jadi Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video mengenai macam-macam magnet. Mohon disaksikan ya anak-anak agar kalian paham. Bisa? Baik, Bu. Baik, silahkan menonton. Mengenal magnet. Magnet dapat menarik benda karena mempunyai gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak pada suatu benda yang ditimbulkan oleh magnet. Kekuatan magnet yang paling besar terletak pada kedua ujungnya yang disebut dengan kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara sering disimbolkan dengan huruf U dari kata utara atau huruf N dari kata north. Kutub selatan disimbolkan dengan huruf S dari kata selatan. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya, magnet dari besi dan baja. Bentuk-bentuk magnet. Magnet mempunyai bermacam-macam bentuk. Meskipun berbeda bentuk, setiap magnet selalu memiliki kutub utara dan kutub selatan. Berikut ini bentuk-bentuk magnet dan letak kutubnya. Pertama, magnet batang. Magnet batang berbentuk seperti batang atau balok. Magnet silinder berbentuk seperti tabung panjang. Kemudian, magnet jarum berbentuk batang dengan ujungnya runcing di kedua kutubnya. Magnet U berbentuk seperti huruf U. Magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda. Magnet lingkaran berbentuk seperti kepingan lingkaran. Baik, dari video tadi kalian sudah melihat mengenai macam-macam magnet. Ibu akan menanyakan kepada kalian, Ibu akan menggambarkan magnetnya, nanti kalian jawab ya ini bentuk magnet ini itu magnet seperti apa? Magnet apa gitu namanya? Kalau bentuknya, maaf ya, gambaran Ibu tidak terlalu bagus. Ini gambar magnet apa?
Tabung. Ya, betul, tabung. Kalau yang seperti ini, Jarum. ya jarum. Kalau yang bentuknya seperti Magnet U. magnet U, betul. Ini magnet U. Kalau yang bentuknya hampir seperti U tapi lebih runcing di ujungnya, jadi seperti ini. Tapal kuda atau ladang. Ya, betul, ladam atau seperti tapal kuda. Ini kan seperti tapal kuda kan bentuknya Ladam, Bu. ya ladam. Seperti tapal kuda ya kan? Kemudian ada satu lagi, bentuk apa? Ada yang masih ingat bentuknya? Lingkaran. Iya, betul, lingkaran, sama seperti namanya, bentuknya juga lingkaran, seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Kalian sudah hafal? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta kalian sekarang menjawab pertanyaan yang ada di buku. Nanti jawabannya ditulis di buku. Bisa? Bisa, Bu. Baik, silahkan dikerjakan. Sudah dijawab anak-anak pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang Ibu minta kalian membaca tentang sejarah singkat mengenai magnet. Kemudian kalian tulis hasil eksplorasi kalian mengenai macam-macam magnet. Nanti kalian sampaikan di akhir. Nanti bisa kalian jelaskan macam-macam magnet itu, sejarah-sejarah magnet. Kalian tulis di eksplorasi. Bisa? Bisa, Bu. Silahkan dikerjakan. Sudah anak-anak hasil eksplorasinya? Sudah, Bu. Ada yang ingin menyampaikan ke depan? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Putri disampaikan di depan. Terima kasih Mbak Putri, give applause untuk Mbak Putri. Baik, yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi sudah benar mengenai hasil eksplorasinya. Ada macam-macam magnet, macam-macam magnetnya juga sudah betul. Seperti yang ada di papan tulis ini tadi, betul sekali. Kemudian juga sejarah singkat mengenai magnet, mengenai kutub-kutubnya juga sudah sangat betul. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama, Bu. Baik, mengenai materi yang selanjutnya kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia. Siap? Siap, Bu. Apakah kalian masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebelum mengikuti lomba-lomba, mereka melakukan atau mengisi formulir pendaftaran. Kalian tahu apa itu formulir? Kemudian kalian pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir belum? Kemudian kalian tahu jenis-jenis formulir? Tahu? Tahu, Bu. Tahu. Nah, silahkan kalian diskusikan jawabannya bersama teman kalian. Nanti kalau sudah kalian bilang ke ibu, bisa? Bisa, Bu. Silahkan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Di situ di buku ada 2 contoh formulir. Kalian bisa membacanya. Kemudian di bawahnya juga ada pertanyaan. Kalian bisa menjawab pertanyaan. Kemudian dari jawaban-jawaban kalian tadi kalian simpulkan mengenai pengertian formulir. Dan Ibu berharap kalian bisa mengetahui perbedaan dari formulir yang A dan formulir yang B, sehingga kalian bisa tahu jenis formulir A itu seperti apa dan jenis formulir yang B itu seperti apa. Bisa? Bisa, Bu. Silahkan dikerjakan. Baik, anak-anak ada yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mau membacakan di depan? Saya, Bu. Silahkan Mbak Dika dibacakan di depan. Baik, terima kasih Mbak Hardika sudah mau membacakan hasil pekerjaannya di depan. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Hardika. Baik, terima kasih ya Mbak Hardika. Jawabannya juga sudah sangat tepat sekali. Formulir itu tadi dari yang sudah dikerjakan oleh Mbak Hardika juga sudah dapat menyimpulkan bahwa formulir adalah suatu teks yang digunakan untuk sebagai prasyarat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi sebuah anggota organisasi. Kemudian juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendata menjadi anggota suatu perlombaan atau organisasi. Kemudian juga jenis formulir disesuaikan dengan tujuan dari formulir itu sendiri. Ada formulir pendaftaran, formulir mengikuti ekstra atau memilih ekstrakurikuler, seperti itu ya. Ya, Bu. Baik, sebelum masuk ke kegiatan penutup, Ibu ingin menanyakan mengenai kesan dan pesan kalian. Bagaimana kalian setelah mempelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kalian senang? Senang, Bu. Senang? Senang. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Kan tadi ada 3 mapel, ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Kalau di IPS tadi kalian belajar tentang apa?
ASEAN. Ya, peran dan posisi peran dan posisi Indonesia di ASEAN dalam bidang Ekonomi. ya. Kemudian yang IPA mengenai Magnet. ya macam-macam Magnet. ya. Kemudian yang terakhir ini tadi bahasa Indonesia kita belajar tentang Formulir. ya teks formulir. Baik anak-anak, dari pembelajaran kali ini kita dapat belajar mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, macam-macam magnet, kemudian jenis-jenis teks formulir. Belajar merupakan sebuah keharusan bagi kita semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Untuk itu, Ibu berharap sekali kepada kalian untuk terus belajar, kalian terus semangat untuk belajar. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, kalian sangat produktif sekali, sangat kondusif. Ibu sangat senang kalian sangat aktif mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kalian juga, dan kalian juga sangat aktif mau menyampaikan hasil kerja kalian di depan. Untuk pembelajaran yang akan datang pembelajaran untuk hari esok, kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 2. Ibu mohon kalian menyiapkan untuk pembelajaran besok, kalian siapkan sehingga besok kita dapat belajar dengan lebih menyenangkan. Seperti itu. Oh ya, Ibu juga mau memberikan penghargaan bagi siswa-siswa hari ini yang sudah mau aktif ke depan dan menyampaikan beberapa hasil kerjanya tadi. Ada yang pertama untuk Mbak Tika, selamat. Kemudian yang kedua ada Mbak Putri, selamat. Kita beri aplaus untuk Mbak Tika dan Mbak Putri. Baik, sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Hatika yang tadi sudah mendapatkan reward dari Ibu memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.